Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ideal prima dan ideal maksimal. Di sini saya Lia Novitasari dengan NIM 126204204201061 dari kelas Tadris Matematika 5E dengan dosen pengampu Bapak Ziki Ari Mubarok, MPD. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengenai ideal prima. Untuk definisi dari ideal prima ini yaitu, misalkan R suatu ring komutatif dan I adalah suatu ideal dalam R, maka I disebut ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota dari R. Jika A dikalikan B merupakan anggota dari I, maka A adalah anggota I atau B anggota I. Untuk lebih jelasnya kita bisa menuju contoh soal, di mana yang pertama yaitu misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif dan diketahui bahwa X adalah 5K di mana K elemen dari Z dengan X adalah ideal dari Z. Buktikan bahwa X adalah ideal prima dari Z. Untuk penyelesaiannya yaitu kita bisa ambil contoh, misalkan yang pertama adalah 10, di mana 10 ini merupakan elemen dari X, maka 5 elemen X atau 2 bukan merupakan elemen X. Nah, karena ini merupakan tanda hubung atau, maka jika salah satu saja merupakan elemen dari X sudah dapat dikatakan sebagai ideal prima. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu misalkan 25, di mana 25 merupakan anggota dari X, maka 5 merupakan anggota dari X ataupun 5 juga merupakan anggota dari X. Untuk contoh yang berikutnya yaitu 45, anggota dari X, maka 5 merupakan anggota dari X ataupun 9 bukan merupakan anggota dari X. Dan untuk contoh yang selanjutnya yaitu 75, misalkan 75 anggota dari X, maka diperoleh 5 anggota dari X ataupun 15 juga merupakan anggota dari X. Sehingga dari permisalan atau contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk sebarang AB anggota dari X, maka A anggota dari X ataupun B anggota dari X. Jadi dapat disimpulkan bahwa X adalah ideal prima dari Z. Untuk contoh yang kedua yaitu misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui bahwa Y adalah 3K, di mana K adalah anggota dari Z dengan Y adalah ideal dari Z. Buktikan bahwa Y adalah ideal prima dari Z. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita ambil contoh angka 6, di mana angka 6 ini merupakan anggota dari Y, maka ada 3 anggota Y ataupun 2 ini bukan merupakan anggota Y. Untuk selanjutnya 18 anggota dari Y, maka ada 3 anggota dari Y ataupun 6 juga merupakan anggota dari Y. Untuk angka yang selanjutnya yaitu 30, di mana 30 merupakan anggota dari Y, maka 3 anggota dari Y atau 10 bukan merupakan anggota dari Y. Jadi sama dengan contoh yang pertama tadi, misalkan kedua-dua angka ini merupakan anggota dari Y, maka itu diperbolehkan, tapi walaupun juga salah satunya bukan merupakan anggota dari Y, ini tetap disebut ideal prima. Sehingga dari sini dapat disimpulkan pula bahwa untuk sebarang AB anggota dari Y, maka A anggota dari Y atau B juga anggota dari Y. Jadi dari contoh 2 ini dapat disimpulkan bahwa Y adalah ideal prima dari Z. Untuk yang selanjutnya yaitu non contoh dari ideal prima. Langsung saja menuju nomor pertama yaitu
Misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui bahwa T adalah 4K di mana K anggota dari Z dengan T adalah ideal dari Z. Buktikan apakah T adalah ideal prima dari Z. Untuk penyelesaiannya yaitu langsung saja. Ada 12 anggota dari T. Nah, mengapa 12 ini disebut anggota dari T? Karena 12 ini merupakan kelipatan 4, di mana 12 ini merupakan anggota T. Tetapi mengingat bahwa 12 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 6, sehingga membuktikan atau menunjukkan bahwa 2 ini bukan merupakan anggota T dan juga 6 bukan merupakan anggota T, sehingga dapat disimpulkan bahwa T bukan merupakan ideal prima dari Z. Lanjut kepada contoh kedua, yaitu misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui bahwa S adalah 6K di mana K anggota dari Z dengan S adalah ideal dari Z. Maka buktikan apakah S adalah ideal prima dari Z. Untuk penyelesaiannya yaitu sama, langsung kita ambil jika itu sudah memang benar-benar bisa untuk membuktikan, yaitu di sini ada 12 elemen dari S, mengingat bahwa 12 ini merupakan kelipatan dari 6, tetapi 12 ini sama dengan 3 dikalikan dengan 4, sehingga memperoleh arti bahwa 3 bukan merupakan anggota dari S dan 4 pun bukan merupakan anggota S. Karena kedua-duanya bukan merupakan anggota S, maka dapat disimpulkan bahwa S bukan ideal prima dari Z. Lanjut. Teorema dari ideal prima, yaitu misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan dan P ideal dari R. P merupakan ideal prima jika dan hanya jika R per P adalah daerah integral. Untuk memahami teorema dari ideal prima ini, bisa saja kita menuju ke contoh soalnya, yaitu misalkan diberikan R per P adalah integral domain dengan P adalah identitas di grup faktor R per P dalam operasi penjumlahan dan perkalian. Buktikan bahwa P adalah ideal prima di R. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu ambil sebarang A dan B anggota dari R, maka A dikalikan dengan B anggota dari P, sedemikian hingga A dikalikan B ditambah P sama dengan 0 ditambah P. Dari sini dapat kita pecah menjadi A ditambah P dikalikan dengan B ditambah P sama dengan P. P ini hasil dari penjumlahan 0 ditambahkan P. Sehingga dari sini dapat diperoleh A ditambah P sama dengan P dengan nilai A anggota P, atau B ditambah P sama dengan P dengan B anggota dari P. Jadi dari sini terbukti bahwa P adalah ideal prima di R. Selanjutnya menuju ke materi yang kedua, yaitu ideal maksimal. Untuk definisi ideal maksimal ini yaitu misalkan R suatu ring komutatif dan I adalah suatu ideal dalam R, maka I disebut ideal maksimal jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali I sendiri dan R. Untuk lebih memahami definisinya, kita bisa menuju ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui bahwa M adalah 11K, di mana K adalah anggota Z, dengan M adalah ideal dari Z. Buktikan bahwa M adalah ideal maksimal dari Z. Penyelesaiannya yaitu karena M ini tidak termuat di ideal lainnya kecuali pada M itu sendiri dan Z, dari sini dapat disimpulkan bahwa M adalah ideal maksimal dari Z. Untuk contoh yang kedua yaitu misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui bahwa N adalah 7K, di mana K elemen Z dengan N adalah ideal dari Z. Buktikan bahwa N adalah ideal maksimal dari Z.
Penyelesaiannya yaitu mengingat bahwa N tidak termuat di ideal lainnya kecuali pada N itu sendiri dan juga pada Z, maka dari sini langsung dapat disimpulkan bahwa N adalah ideal maksimal dari Z. Baik, untuk selanjutnya yaitu non-contoh ideal maksimal. Yang pertama, misalkan diberikan Z dalam operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan D adalah 6K di mana K adalah elemen Z dengan D adalah ideal dari Z. Buktikan apakah D adalah ideal maksimal dari Z. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu D, karena D kelipatan dari 6 maka dapat dituliskan bahwa D beranggotakan negatif 6, 0, 6 dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan F untuk kelipatan 2-nya, maka diperoleh F dengan anggota negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu G ini merupakan kelipatan 3, yaitu diperoleh negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, bahkan seterusnya. Nah, karena D termuat pada ideal yang lainnya, yaitu pada ideal bilangan bulat kelipatan 2 dan kelipatan 3, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa D ini bukan ideal maksimal dari Z. Untuk yang selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, misalkan diberikan Z12 adalah ring komutatif dan I sama dengan 0,6 adalah ideal dari Z12, maka buktikan apakah I adalah ideal maksimal dari Z12. Untuk penyelesaiannya yaitu langsung saja ada 0, 3, 6, 9 yang merupakan ideal proper dari Z12, tetapi memuat I yang beranggotakan 0,6 tadi, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa I bukan ideal maksimal dari Z12. Baik, untuk selanjutnya yaitu menuju pada teorema ideal maksimal, yaitu diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan. Ideal M dari R merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring faktor R per M adalah field. Nah, untuk lebih memahami teorema dari ideal maksimal ini, maka kita bisa menuju ke contoh soal, yaitu diberikan M beranggotakan 0, 3 adalah ideal maksimal dari Z6. Tunjukkan bahwa Z6 per M merupakan field. Nah, penyelesaiannya yaitu kita menentukan dulu koset dari Z6 per M-nya, di mana koset dari Z6 per M ini dapat diperoleh dari M plus 0, M plus 1, M plus 2, M plus 3, M plus 4, dan juga M plus 5. Untuk M plus 0 nya sendiri yaitu anggota dari M ditambahkan 0 maka menemukan hasil 0,3. Lalu M plus 1 ini anggota dari M ditambahkan 1 maka menemukan hasil 1,4. Dan untuk M plus 2 ini adalah anggota dari M yang dijumlahkan dengan 2 maka menemukan hasil 2,5. Selanjutnya M plus 3 yaitu menjumlahkan M dengan 3 maka sama, yaitu menemukan hasil 3,0, di mana 3,0 ini sama halnya dengan M. Lalu selanjutnya M plus 4 yaitu menjumlahkan anggota dari M dengan 4 maka menemukan hasil 4,1, di mana 4,1 ini sama halnya dengan M plus 1. Lalu untuk selanjutnya yaitu M plus 5 dengan menjumlahkan anggota M ditambahkan dengan 5 sehingga menemukan hasil yaitu 5,2 yang sama halnya dengan M plus 2. Sehingga dari sini diperoleh Z6 per M adalah M, M plus 1, dan M plus 2. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan bahwa Z6 per M ini merupakan ring faktor dengan menggunakan tabel Cayley pada operasi penjumlahan dan perkalian. Dapat dilihat dalam tabel Cayley operasi penjumlahan dan perkalian ini sudah terbukti bahwa ring faktor dari Z6 per M ini adalah M, M plus 1, dan M plus 2.
Lalu setelah itu kita akan menunjukkan bahwa Z6 per M adalah suatu field, di mana harus memenuhi syarat yang pertama yaitu merupakan ring komutatif. Nah, mengingat Z6 tadi adalah ring komutatif, maka dapat diberi kesimpulan bahwa Z6 per M juga merupakan ring komutatif. Untuk syarat yang kedua yaitu memiliki identitas perkalian, tepatnya yaitu pada M plus 1. Lalu syarat yang ketiga yaitu memiliki inverse perkalian, yaitu juga M plus 1. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa dari A sampai C terbukti bahwa Z6 per M adalah field. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z6 per M adalah field. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.